Besok, timnas Indonesia akan kembali melanjutkan misi mereka di babak kualifikasi Piala Dunia. Kali ini, lawan yang bakal mereka hadapi adalah Arab Saudi, lawan yang tak kalah tangguh dengan lawan sebelumnya. Berbagai persiapan demi persiapan pun dilakukan agar nantinya Indonesia bisa meraih hasil maksimal. Dari persiapan itu, semua tertuju pada sosok Eliano Renders, pemain yang selama ini selalu kesulitan menembus skuad utama. Kali ini, Eliano menunjukkan hal berbeda, di mana dirinya sudah terlihat happy dan sangat bersemangat untuk menjalani latihan. Sesuatu yang pastinya membuat Sintayong bisa memberikan kesempatan untuk Eliano bermain. Lantas bagaimana peluang bermain Eliano dalam pertandingan melawan Arab nanti? Berikut ini adalah prediksinya. Ya, dalam FIFA Matchday bulan ini, nama Eliano menjadi nama yang sering disorot di timnas Indonesia. Itu terjadi karena lagi-lagi pemain berusia 24 tahun tersebut tak masuk ke dalam daftar pemain untuk laga melawan Jepang. Ini adalah momen kedua kalinya Eliano dicoret, karena sebelumnya saat melawan Cina, Eliano juga menjadi salah satu pemain yang dicoret oleh Sintayong. Hal yang membuat Eliano baru merasakan debut sebentar bersama timnas Indonesia. Momen itu terjadi saat Indonesia melawan Bahrain, yang mana waktu itu Eliano masuk ke babak kedua menggantikan Shandy Walsh. Tak ingin membuat fans penasaran, akhirnya Sintayong mengungkapkan alasannya mengapa Eliano dicoret. Bagi pelatih asal Korea itu, Eliano belum layak masuk ke skuad utama timnas Indonesia. Tentu sebuah jawaban yang sangat mengejutkan, tapi dengan begitu akhirnya semua tahu mengapa Eliano dicoret selama ini. Maka dari itu, Eliano harus bekerja keras lagi agar dirinya kembali dilirik oleh Sintayong. Eliano에 대해서 아직 옛날에 대해서 우리 팀에서 경기 뛸 수 있는 아직 스포츠에서 배울 수 있는 부분이 아니다. Mode serius Eliano di latihan timnas Indonesia. Tekad untuk menembus skuad utama timnas Indonesia benar-benar dijalani oleh Eliano selama ini. Itu terbukti saat dirinya mengikuti sesi latihan kemarin bersama skuad timnas Indonesia yang lain. Dalam latihan tersebut, Eliano menunjukkan keseriusannya. Ia menjadi pemain yang paling bersemangat. Harapannya dengan apa yang dilakukan oleh Eliano, hal ini bisa membuat Sintayong luluh dan akhirnya memasukkan Eliano ke skuad utama timnas Indonesia. Pak Sumarji, Eliano harus bekerja keras lagi. Situasi sulit yang dialami Eliano ternyata juga mendapatkan perhatian dari Bapak Sumarji selaku manajer timnas. Menurutnya, ia melihat keseriusan yang ditunjukkan oleh Eliano dalam sesi latihan. Selain serius, Eliano juga sudah menunjukkan kerja keras selama ini. Sehingga kini, menarik dinantikan bagaimana keputusan dari Sintayong, apakah tetap mencoret Eliano atau memberikan kesempatan kepada dirinya untuk bermain. Tetap berupaya, berusaha menunjukkan dirinya mampu bersaing di posisinya dia. Kita akan lihat nanti, kaitannya dengan bagaimana perkembangan Eliano di latihan hari ini dan juga besok. Masih ada waktu untuk supaya Coach Shin bisa melirik dan bisa melihat sekaligus bisa menilai Eliano layak untuk dimasukkan dalam skuad. Peluang Eliano bermain terbuka lebar. Dibandingkan saat melawan Jepang kemarin, pada pertandingan melawan Arab Saudi nanti, harusnya peluang bermain Eliano menjadi lebih besar. Selain Eliano yang sudah menunjukkan keseriusan serta kerja keras, ada faktor lain yang bisa membuat pemain PIS Siswal tersebut bermain. Faktor yang dimaksud adalah cedera yang dialami oleh Kevin Dix. Kemarin pemain berusia 28 tahun tersebut tidak ikut latihan karena masih mengalami cedera. Dan menurut Pak Sumarji, Kevin kemungkinan absen di pertandingan melawan Arab.
Dengan begitu, peluang Eliano menembus skuad utama seharusnya lebih besar dibandingkan saat lawan Jepang kemarin. Kevin Dick dari sisi cederanya masih belum bisa dikatakan baik ya, masih dalam upaya-upaya perbaikan dari sisi cederanya. Dan akan kita lihat, tadi saya laporan dari tim dokter, kita lihat dalam hari ini sampai besok. Itu pun juga kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Peluangnya berapa persen, Pak? Kecil kayaknya. Eliano bisa memberikan warna di lini serang Indonesia. Jika kita perhatikan, selama ini timnas Indonesia selalu kesulitan mencetak gol ke gawang lawan. Alasannya adalah karena pemain yang diandalkan Sintayong adalah pemain itu-itu saja, seperti Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangun. Sementara striker yang lain malah tidak diberi kesempatan bermain, entah Sananta maupun Hoki Caraka. Bila Sintayong mengalami kebuntuan, biasanya dirinya langsung memasukkan Pratama Arhan untuk melakukan strategi lemparan jauh. Namun jika semuanya gagal, maka Sintayong harus mencari cara sekaligus mencoba pemain lain. Pemain yang layak dicoba tentunya adalah Eliano, karena bisa saja saat diberi kesempatan, Eliano mampu memberikan warna berbeda di lini serang timnas Indonesia. Asisten pelatih harus berani memberikan masukan pada STY. Selama ini segala keputusan di timnas Indonesia ada di tangan Sintayong. Tapi sayang, banyak keputusan darinya yang akhirnya malah membuat Indonesia gagal tampil maksimal. Maka dari itu, orang-orang di sekeliling Sintayong harus berani memberikan masukan. Salah satu sosok yang layak memberikan masukan kepada Sintayong adalah Yoom Ki-hoon. Sebagai pelatih striker, dirinya harusnya tahu kondisi para penyerang timnas Indonesia saat ini. Yoom Ki-hoon pun bisa memberikan masukan untuk mencoba pemain lain seperti Eliano. Karena dirinya pastinya juga sadar, pemain yang saat ini selalu dimainkan tidak selalu memberikan impact di lapangan, khususnya adalah pemain-pemain depan di timnas Indonesia. Lebih lanjut, laga melawan Arab Saudi bisa saja menjadi laga final bagi Sintayong. Karena menurut kabar yang beredar, PSSI akan melakukan evaluasi besar-besaran. Hal ini diungkapkan oleh Erick Thohir pada media. Tapi saat ditanya soal potensi mengganti pelatih, Erick Thohir no comment. Sehingga mari tunggu saja hasil dari evaluasi PSSI setelah Indonesia melawan Arab Saudi berakhir. Mau evaluasi besar-besaran. Ini yang saya bilang, tidak ada lagi ego individual, ya, karena tim ini milik Indonesia, bukan milik Erick Thohir, bukan milik pelatih, bukan milik pemain. Karena standar kita sudah tinggi, ekspektasi masyarakat tinggi. Pak, apakah berarti ada opsi pergantian pelatih Pak, misalnya kalah lagi lawan? Saya nggak bisa komen seperti itu karena kita melihat tadi setelah game Saudi baru ada evaluasi. Sebagai fans timnas Indonesia, mari kita doakan saja semoga di laga melawan Arab, skuad Garuda mampu meraih 3 poin. Karena 3 poin tersebut adalah poin penting untuk membuka peluang lolos ke babak selanjutnya. Sekaligus bisa meredam situasi panas saat ini. Karena jujur saja, untuk sekarang fans timnas tengah dibagi menjadi 2, yakni yang masih percaya kepada Sintayong, sementara lainnya adalah yang sudah tidak percaya kepada Sintayong. Jadi itulah pembuktian Eliano Randers di sesi latihan dalam misinya masuk ke skuad utama timnas Indonesia.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.